Hello teman-teman, coba lihat deh, sekarang ada ikan di background gua. Lucu kan? Ya kan? Waktu gua gambar background ini, gue bingung ya kan mau bikin jenis-jenis ikan apa aja. Dan akhirnya gue pun memutuskan buat gambar ikan badut, ikan mas, dan ikan arwana. Tapi karena gue animator yang males, jadi gue bikin gerakannya diulang-ulang. Ya gitulah, gue capek teman-teman. Oke, gue tahu kalau gue jarang yang namanya upload video. Karena semenjak corona ini, gue tuh di rumah doang dan bosen banget. Akhirnya, gue mencoba main game Among Us bareng temen gue yang kemarin jadi dubber. Ya sebenarnya gue ini anaknya gak suka banget sama game ya temen-temen. Tapi entah kenapa kalau gue main game ini ya sama temen gue yang kemarin, itu rasanya kayak pengen ngomong kakoina. Meskipun gue anak rumahan alias no lab, tapi gue ini anaknya lebih suka aktivitas di luar rumah. Contohnya kayak main badminton, main basket, jalan-jalan naik motor, ngegambar, bikin animasi, nonton anime, nonton hand. Ya, gue tahu kok kalau sekolah gue udah masuk tatap muka. Tapi sebenarnya gue tuh udah izin pulang agak telat. Tapi beberapa minggu kemudian, daerah sekolah gue kena red zone. Makin panik orang tua gue dong. Dan gue gak diizinin lagi sama orang tua gue buat balik ke sekolah gue sampai keadaan selesai gitu. Ya akhirnya sampai sekarang gue masih daring gitu teman-teman. Tapi yang bikin beda, gue gak sama temen-temen gue lagi. Tapi ada hal yang bikin gue kesel banget. Meskipun gue masih daring alias belajar pakai HP ya, HP, tapi kenapa masih ada bayaran gitu. Mending bayarannya pas di kantong gue ya kan. Ini tuh bayarannya udah kayak gaji YouTuber terkenal kali. Makin pusing orang tua gua dong. Pusing XD temen-temen. Ya udahlah, mungkin ini cobaan ya temen-temen. Gua bakal usahain bulan ini dan bulan-bulan seterusnya gua bakal rajin upload temen-temen. Tapi jadwalnya dibagi ya. Seminggu bisa upload video YouTube, seminggu lagi bisa up komik. Karena sekarang gua punya webtoon sendiri temen-temen. Buat yang mau baca komik webtoon gua, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi, udah gue sediain. Terus tinggal kalian baca deh. Ya nggak? Iya. Oh, oke, makasih. Dan karena corona ini berhubungan dengan di rumah aja, jadi hari ini gue pengen bikin video tentang kejebak. Tapi bedanya ini bukan kejebak di rumah ya teman-teman. Emang sih tragedi ini udah jauh lama banget sebelum PSBB terjadi. Dan kalian pasti tahu tragedi ini gitu. Jakarta jadi lautan Milo. Ya gue tau lah, kalian pasti saat PSBB itu palingan cuma tidur-tiduran, main gadget, dan ngelakuin aktivitas yang cukup dibilang gak berguna kayak gue. Dan biar gak gabut kayak orang bego, gue pengen nyeritain pengalaman gue. Oke, gue anak yang introvert yang lebih suka menghabiskan waktunya di rumah daripada di luar rumah. Jadi kejadiannya tuh waktu malam tahun baru, yang which is 31 Desember. Ya iyalah. Jadi saat gue sedang menikmati layar handphone gue, entah kenapa otak gue memikirkan nostalgia gue waktu kecil malam tahun baruan. Kayak main petasan, bakar-bakar ya kan, bakar jagung, terus begadang ya kan. Mantep dah. Gue bosen gitu loh di rumah gitu-gitu aja. Karena tahun baru ini gue cuma bisa di rumah gitu. Dan beberapa menit gue setelah memikirkan hal itu, bapak gue dateng buat ngajakin gue ke salonnya sepupu gue buat bakar-bakar ikan. Dan gue mau ikut gitu. Langsung lah kita siap-siap dan ciao, kita berangkat ikan. Wow. Dan pas gue lagi naik motor itu, udaranya adem bener ya kan. Akhirnya gue bisa menghirup polusi Jakarta lagi. Dan pas gue udah nyampe di sana ya, gue langsung masuk ke salon itu, duduk ngegambar temen-temen. Ya soalnya gue malu gitu ya kan ketemu keluarga yang udah lama gak ketemu gitu. Tapi beberapa menit setelah itu, sepupu gue pada ngajakin gue buat bakar-bakar ikan. Dan gue pastilah nolak. Coba deh kalian bayangin, kalian lagi ngumpul acara keluarga, tapi kalian gak ikut acaranya gitu. Tapi tiba-tiba dikasih satu ikan gurame bakar gitu. Enak ya kan, hoki banget ke gue. Yang sebenarnya yang lain juga dapat. Setelah gue makan ikan bakar ya, gue langsung ke dapur terus cuci tangan. Dan habis gue cuci tangan, tiba-tiba gue denger suara. Sumpah, di situ gue panik banget karena udah jam 11 malam dan sepupu gue semua udah pada balik. Tinggal gue sama bapak gue di salon itu. Tapi gue masih positive thinking.
Yalah, kali aja ditunggu bentar hujannya berhenti. 30 menit lewat, 1 jam lewat, 2 jam lewat. Pak, ini kita kapan pulangnya ya? Kayaknya kita nginep dulu di sini. Ya, seperti kalian lihat di thumbnail, gua kejebak di salon. Untung aja AC salonnya masih dinyalain gitu. Kalau dimatiin, bah, bisa-bisa paru-paru gua hancur saat itu juga karena tekanan udaranya yang makin menipis. Rasanya saluran pernafasan bronkiolus gua pengen meledak sendiri, tau gak? Dan saat gua kejebak itu ya, bentar. Sebelumnya pengen gua kasih tahu kalau ini tuh salonnya masih salon yang baru buka dan lumayan sempit. Gua gak tidur dan cuma lanjutin gambar gua di bangku salon yang which is gambarnya itu gak penting-penting amat. Sedangkan bapak gua menggelar tikar dan tidur dengan nyenyak. Terpaksa hari ini gua begadang. Semenjak kejadian itu, pagi pun menyambut kita dengan hari yang cerah. Dipenuhi langit biru, awan-awan berkabut banyak, burung-burung berkicau, dan banjir sebetis bapak gua. Dan akhirnya kita pun memutuskan buat menerobos banjir. Dan kalian pikir gue langsung nyampe ke rumah gitu? Enggak. Semua daerah yang kita lalui itu kena banjir. Untung bapak gue pinter. Dia mikir kalau kita nerobos banjirnya, motornya bakal mogok gitu. Jadi dia memutuskan buat lewat jalan tol. Ya malum, bapak gue ini udah berpengalaman. Dia lebih milih jalur cepat daripada uang sita selamat. Pas di jalan tol itu gue kaget banget soalnya ada polisi yang ngizinin kita buat lewat gitu. Wah, akhirnya gue selamat dari kejadian ini. Dan pas gue nyampe rumah itu gue langsung mandi, makan, tidur, dan besoknya gue demam parah 50 derajat Celcius. Akhirnya selesai juga nih video. Gue pengen ngasih tahu dulu ke kalian. Sebenarnya video ini pengen di-upload tanggal 6 Oktober kemarin. Tapi entah kenapa file background gue yang ikan itu ternyata bisa ngerusak editan gua. Jadi gua harus ngulang lagi. Gua jujur ini udah ketiga kalinya gua ngedit dan gagal. Dan temen gua kemarin nyaranin kalau harus dikompres dulu gitu, dikecilin resolusinya. Dan akhirnya caranya berhasil. Dan dimana tanggal video ini diupload, saat itu juga gua ngedit ulang dari awal. Ya untungnya bisa gitu. Udah itu aja yang pengen gua sampaikan ke kalian. Jangan lupa baca komik webtoon gue yang udah gue sediain linknya yang di deskripsi. Pencet tombol subscribe, share, dan komen. Be creative and make simple. Bye bye. Oh iya gue lupa, buat yang mau bikin fan art gue silahkan tag ke gue aja ya @animazivi.